Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musalla Nurul Hidayah, RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bitbekang yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih dapat beraktivitas di alam dunia yang bersifat sementara, masih dapat menjalankan ibadah kepada Allah, juga diberi nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama bersyukur kita kepada Allah, kita oleh Allah dianugerahi nikmat yang sangat amat mulia, yang sangat amat agung. Bahkan nikmat ini nilainya jauh lebih berharga minad dunia wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang menghasilkan berbagai macam amal soleh. Sehingga alhamdulillah pada hari ini memasuki hari terakhir di bulan Zulhijjah, yakni tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa nih di bulan Juli? Tanggal 8 ya? 8 kan? 8 Juli 2024 kita dapat kembali duduk, bermuajahah, berkumpul bersama-sama, semata-mata kita niat ibadah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini taklim kita di musola yang kita cintai ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke 592. Minggu kemarin saya salah nyebut. Minggu kemarin saya nyebutnya 491, padahal yang benar 591. Dan hari ini adalah pertemuan yang ke 592. Para jamaah rahimakumullah, mari kita awali pengajian rutin kita pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niat di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, dan cepat atau lambat kita pun pasti akan menyusul mereka, mau atau tidak mau.
terutama untuk ahli kubur, kedua orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang seiman seagama dengan kita. Dan kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun jamaah kita ataupun guru kita ataupun sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang seiman dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya dan ataupun sakit batinnya, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, oleh Allah diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik, beramal soleh secara istiqomah. Anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, disolehkan hatinya, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dalam mencari ilmu agama, dan diberikan kepada mereka oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dan kelak kita doakan semoga mereka menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain, bagi umat manusia lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana lembarannya dilihat. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha
fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini zikir jalalah insyaallah kita rutinkan setiap hari Sabtu sebelum pembahasan ilmu. Kemudian di bawahnya ada sholawat al-alil qadri. Sholawat ini seyogyanya dibaca 7 kali sebelum tidur dan didawamkan setiap mau tidur, diistiqomahkan, dikontinyukan. Sholawatnya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummiyyi al-habibil alil qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah apabila kita mendawamkan selalu membaca sholawat ini 7 kali setiap mau tidur, baik tidur di waktu siang atau tidur di waktu malam atau tidur kapan saja, selalu kita baca sholawat ini 7 kali semata-mata karena Allah melaksanakan perintah Allah, dasarnya cinta kepada Rasulullah, maka insyaallah oleh Allah akan dikasih kesempatan dapat berjumpa, dapat bertemu dengan Rasulullah sebelum kita diwafatkan oleh Allah, baik dalam mimpi maupun ketika kita sakaratul maut Rasul datang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada doa mohon keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Tentu kita ingin segala aspek kehidupan kita di dalam keseharian kita, ingin kita berharap kita kepada Allah selalu dibarokahkan oleh Allah. Karena kalau barokah jadi nikmat, tapi kalau nggak berkah jadi ajab. Cirinya orang berkah, kebaikannya semakin bertambah, amal solehnya semakin bertambah, ibadahnya semakin hebat, semakin rajin, semakin getol. Itu tanda orang itu barokah. Sesuai dengan definisi barokah adalah azyadatul khair, bertambah kebaikannya, bukan bertambah hartanya. Harta itu bukan patokan seseorang hidup barokah. Berapa banyak orang hartanya berlimpah ruah, tapi hidupnya sengsara, batinnya sengsara, resah, gelisah, gundah gulana, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian, selalu ribut dengan istrinya, bahkan terjadi perceraian. Itu enggak berkah namanya, walaupun hartanya banyak. Yang berkah yang kayak gini nih, bisa ngaji nih, bisa sholat berjamaah, ini berkah ini. Alhamdulillah. Nah doanya begini, Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai' waj'alna mubarakina aynama kunna. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai' waj'alna mubarakina aynama kunna. Allahumma ya Allah, urjukna, berikanlah kepada kami rezeki, anugerahkanlah kepada kami rezeki, al barakata, rezeki berupa keberkahan, fi kulli syai'in, di dalam setiap sesuatu, di dalam segala aspek kehidupan. Waj'alna, dan jadikanlah kami ya Allah mubarakina, orang-orang yang selalu dibarokahkan, aina kunna, di mana saja kami berada. Wherever we are, di mana saja kami berada, selalu Engkau barokahkan. Hidup kalau barokah insya Allah indah hidupnya, nggak pernah mengeluh, nggak pernah kecewa, selalu indah. Bahkan diuji dengan sesuatu yang pahit pun dia merasakan keindahan, merasakan keindahan. Ini jarang orang seperti ini. Ini karunia yang jarang diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Yang terakhir,
Di bawahnya ada asma Allah. Dibaca 7 kali selesai berwudu. Mungkin di antara para jamaah ada yang sudah mengamalkan, atau boleh jadi ada yang belum mengamalkan, atau tidak menutup kemungkinan ada yang baru tahu sekarang. Ya kebanyakan sih baru tahu kayaknya. Dibaca 7 kali selesai berwudu, lalu tiupkan pada kedua telapak tangan begini nih, kemudian diusapkan ke dada sambil dihayati, sambil diresapi makna dari asma Allah ini. Lalu usapkan ke wajah dan ke dada. Yang dibaca adalah Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif. Nah, apa fadilahnya? Enggak usah diterangkan, amalkan dulu aja dan juga merasakan sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disunahkan berwudu menghadap ke arah kiblat. Walaupun berwudu tidak menghadap ke arah kiblat boleh. Tapi bagusnya berwudu menghadap ke arah kiblat. Makanya masjid-masjid, musala-musala kalau bangun tempat wudu di masjidnya, posisikan tempat wudu itu agar orang berwudu posisinya menghadap ke arah kiblat secara otomatis. Nah kemudian selesai berwudu kita berdoa dengan doa sebagaimana yang masyhur yang selalu kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, terus wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, kalau mau sebelum kita baca Ya Karim Ya Wadud Ya Latif, kita doakan dulu orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan orang tua kita setiap selesai kita berwudu. Kemudian kita kalau mau baca doa yang tadi tuh agar selalu dibarokahi dalam segala aspek kehidupan. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai' waj'alna mubarakina aina ma kunna. Baru kita baca Ya Karim Ya Wadud Ya Latif, Ya Karim Ya Wadud Ya Latif, Ya Karim Ya Wadud Ya Latif 7 kali. Kemudian tiupkan pada kedua telapak tangan, usapkan ke muka atau ke wajah dan ke dada. Baru tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Udah jalan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sore manakala matahari sudah terbenam dari arah ufuk barat atau alias telah tiba waktu maghrib, maka insya Allah kita sudah masuk berada pada tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Atau disebut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Artinya apa? Artinya kita meninggalkan tahun 1445 Hijriah menuju tahun baru 1446 Hijriah. Dan jangan lupa para jamaah, bagi para imam sholat maghrib, ini bagi para imam sholat maghrib nih, agar hendaknya membaca doa awal tahun. Ini kalau nggak dibaca sayang banget, karena barang siapa yang membaca doa awal tahun, maka seluruh dosa-dosanya selama setahun terakhir itu dihapus oleh Allah. Dan syaitan kesel. Seluruh usahanya menggoda kita selama setahun terakhir gagal semua. Dia kecewa berat.
dengan barokah kita baca doa awal tahun. Doanya pendek, dibacanya cuma setahun sekali. Kalau nggak dibaca, sungguh amat rugi. Sungguh amat rugi. Karena fadilahnya luar biasa. Nah, itu bagi para imam tuh. Ketika selesai salat maghrib, jangan lupa baca doa awal tahun. Dan sekaligus membaca doa awal bulannya. Jadi doa awal tahunnya dibaca, doa awal bulannya dibaca. Karena nanti malam setelah maghrib itu sudah masuk awal bulan Muharram, bulan pertama dari 12 bulan yang ada dalam Islam. Jadi gini, kita baca doa awal bulan dulu. Allahumma ahilhu alaina bil iman wal islam wassalamati min kulli bala'id dunya wa ajabil akhirah wat taufiq lima tuhib wa tarda rabbuna Allah. Nah, disambung doa awal tahun. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma alimtu. Alimtu ini untuk sendirian. Tapi kalau dibaca oleh imam diamini oleh makmum, jangan alim tu salah. Kalau alim tu aku, kalau amil tu bukan alim tu. Amil tu aku telah beramal. Nah, oleh karena dibaca oleh imam dan diamini oleh para makmum, supaya para makmum kebagian dari doa yang dibaca oleh imam, maka tu sebagai fa'il mutaharik marfu dhamir barid muttasil itu diganti dengan nun mutakalim al-ghair, maka jadi alimna. Nah, saya akan baca untuk imam aja deh. Di sininya di ininya alim itu semua. Ma alimna fi haji sana mimma nahaitana, jangan nahaitani. Kalau nahaitani untuk sendiri. Mimma nahaitana anhu palam, jangan atub tapi natub. Palam, jadi harus paham nahunya. Palam natub, kalau imam bacanya ma amil tu nahaitani palam atub, lalu diamini oleh makmum, itu sama-sama baik imamnya mau makmumnya nggak paham itu. Ya. Udah tahu dia berdoa untuk dirinya sendiri. Sama makmum diamin tapi nggak apa-apa sih. Cuma dia nggak kebagian. Itu. Jadi harus paham juga nahu sorobnya, ilmu nahunya. Palam natub minhu walam tarotahu walam tansahu wahalim ta'alaina, jangan alayya. Kalau alayya atasku, tapi alaina atas kami semua. Wahalim ta'alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'watina ila taubati minhu ba'da jur'atina ala maksiatika fa inna. Di sini fa inni diganti fa inna, di sini astaghfiruka diganti nastaghfiruka. Fa inna nastaghfiruka wa judikal muawwali wa ma 'alimna biya mimma taradah aqbala nas'aluka alaihi sawaba Banas'aluka Allahumma ya karim ya jal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna. Di sininya minni dirubah minna wala taqta'a rajaina minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan wasalim, salah. Kalau permulaannya sallallahu, ujungnya wasallam. Tapi kalau permulaannya Allahumma sholli, ujungnya wasalim. Jangan kebalik. Jangan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Itu salah. Salah, itu enggak muwafaqah antara matub dan matub alih menurut ilmu nahwu. Allahumma barik wasallim yang wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa awal tahun. Itu kita baca pada maghrib. Kalau nggak dibaca, kita harus merasa rugi. Doa ini pendek, dan doa ini dikasih kesempatannya hanya dibaca setahun sekali. Tahun depan belum tentu kita keumuran bisa baca doa ini. Nah, ketika kita dikasih umur tahun ini, baca doa ini. Nah, sayang kalau nggak dibaca, rugi banget kita, bodoh banget kita nggak. Padahal nggak lama bacanya. Masa kalah lama baca WA?
Para jamaah baca artikel di bawah panjang banget dibaca juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa akhir tahun ya. Doa akhir tahun. Ya, doa akhir tahun. Nanti kalau doa akhir tahun dibacanya nanti sore setelah kita selesai sholat asar. Ya. Itu untuk membaca doa akhir tahun. Nah, nanti setelah kita selesai sholat maghrib, kita baca doa awal tahun. Bagaimana doanya? Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwalu wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa haja amun jadid. Qad aqbala nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hajin nafsil ammarati bisu wal istighali bima yuqarribuna ilaika zulfa ya jal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini doa awal tahun. Nah, kalau doa awal tahun kita baca di awal tahun Islam, selesai sholat maghrib kita baca, maka selama setahun ke depan Allah akan menugaskan, Allah akan mewakilkan 2 orang malaikat menjaga diri kita dari fitnah setan. Dijaga kita oleh malaikat. Jadi setan nggak bisa fitnah setan nggak bisa ke kita. Karena kita udah mengawali tahun dengan doa itu. Itulah kekuatan doa. Kekuatan doa nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Satu dunia manusia nggak bisa mengalahkan kekuatan doa. Demikian pula seluruh setan iblis bergabung untuk mengalahkan kekuatan doa nggak bisa. Karena di dalam kekuatan doa ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa tuh ya. Nanti sore setelah selesai sholat asar, jangan lupa baca doa akhir tahun 1445 Hijriah. Dan ba'da maghrib, setelah sholat maghrib, jangan lupa baca doa awal tahun 1446 Hijriah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya perlu kita ketahui bahwa saja yang menjadi dasar atau yang menjadi landasan perhitungan permulaan tahun Hijriah atau tahun Islam adalah terhitung dari semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya beliau hijrah. Orang menyebutnya hijrah, kalau saya sendiri menyebutnya hijrah. Karena saya mengikuti huruf Arabnya itu huruf ro. Ro nggak boleh dibaca ra. Ro ya ro, khayro ya ro, nggak boleh dibaca khayra ya ra, nggak boleh. Tapi bapak-bapak terserah mau bilang hijrah kayak bapak. Tapi ini khusus untuk saya aja sendiri. Ya, Rasulullah bersama para sahabatnya melakukan hijrah min Makkatal Mukarramah ila Madinatil Munawwarah. Berangkat dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang dahulunya kota itu bernama kota Yasrib. Nah, dari semenjak itulah ya, mulai itu dilakukan perhitungan permulaan tahun Islam. Jadi hijrahnya Rasulullah menjadi dasar, menjadi landasan awal permulaan perhitungan tahun Hijriah. Di mana peristiwa hijrah beliau bersama para sahabatnya itu terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Juni tahun 622 Masehi sampai tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Jadi proses perjalanan hijrah Rasulullah bersama para sahabatnya dari awal hingga selesai itu kurang lebih 11 hari. Dan 3 hari 3 malam Rasulullah pernah bersembunyi di gua
Jabal Sur bersama Abu Bakar Siddiq karena beliau terancam nyawanya akan dibunuh. Ini kalau saya ceritakan kisahnya panjang lagi, udah kita lewat aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya, atau 13 tahun minan nubuwah setelah kenabian. Di 13 tahun setelah Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Nah, 13 tahun kemudian terjadilah peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita berharap dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita di tahun baru nanti pada maghrib di tahun baru 1446 Hijriah ini, segalanya, keadaan kita dan keluarga kita segalanya jauh lebih baik dari tahun yang telah berlalu, dari tahun 1445 Hijriah. Terutama keadaan kualitas keimanan kita, keadaan kualitas ketakwaan kita, keadaan kualitas prestasi ibadah kita. Kita berharap semoga oleh Allah diperbaiki jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Demikian pula keadaan keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita, rezeki kita, apapun, semoga keadaannya dirubah oleh Allah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apabila keadaan kita di tahun baru berubah jauh lebih baik daripada tahun yang lalu, itu tandanya kita termasuk orang beruntung. Tapi kalau keadaannya sama saja di tahun baru dengan tahun yang lalu, begitu-begitu juga tidak ada peningkatan dalam hal kebaikannya, dalam hal ibadahnya, dalam hal amal solehnya, orang tersebut termasuk orang rugi. Ibarat dagang nggak dapat untung, cuma pas-pasan kembali modal doang, cuma dapat capek doang. Nah, yang celaka keadaan kita di tahun baru ini jauh lebih buruk dari tahun yang lalu. Nah, itu termasuk orang celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsih, bahwa rabih. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsih, bahwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih, bahwa halik." Beliau bersabda, barang siapa yang keadaannya di hari ini atau di tahun baru ini jauh lebih baik daripada keadaannya di hari kemarin atau daripada keadaannya di tahun kemarin, bahwa Robi, kata Rasulullah, maka dia orang beruntung. Berarti ada peningkatan, ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kalau bapak-bapak tahun kemarin nih nggak kebeli mobil, sekarang kebeli mobil, seneng nggak kira-kira? Tahun kemarin misalnya istrinya masih satu, sekarang tambah 2, seneng nggak kira-kira? Umpama ini cuma ngomong doang, keberanian nggak ada. Nah, seperti itu urusan dunia, apalagi kalau keadaan ibadah. Tahun kemarin jarang pernah tahajud, tahun ini tahajud terus di malam, itu kan luar biasa. Tahun kemarin melupakan Al-Quran, tahun ini Al-Quran selalu di tangan dan dibaca, itu kan luar biasa. Masya Allah, itu karunia yang patut kita syukuri. Enggak semua orang bisa begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahui bahwa kata hijrah itu diambil di mustaq dari fi'il madhi lapan hajaro yahjuru hajron. Artinya meninggalkan. Jadi secara lugah, secara bahasa, secara harfiah, hijrah itu bimana atartu, meninggalkan. Bahkan bisa bermakna al-i'rab, berpaling. Jadi meninggalkan, hijrah itu maknanya meninggalkan dari perbuatan yang buruk, ditinggalkan menuju perbuatan yang baik, dari malas menuju rajin. Itu dari nggak pernah ngaji jadi rajin ngaji. Itu hijrah, berarti pindah. Bisa gimana artarku, meninggalkan, dan bisa mengandung makna al-i'rad, berpaling
dari sesuatu yang tidak baik kepada yang baik. Atau bisa mengandung makna al-qat'u, memutuskan. Jadi memutuskan terhadap perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jelek, diputus-putuskan, ditinggalkan. Lalu menuju ketaatan ibadah kepada Allah, itu hijrah namanya pindah. Atau bisa mengandung makna al-man'u. Hijrah itu al-man'u artinya mencegah atau menahan diri dari perbuatan buruk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang disebut hijrah syar'iyah. Atau juga kata hijrah itu bisa mengandung makna al-intiqal, pindah. Baik pindah tempat seperti Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, maupun pindah keadaan dari keadaan buruk menjadi keadaan baik, gitu juga. Maupun pindah sifat buruk pindah ke sifat yang baik, itu hijrah juga. Nah, ini pengertian hijrah secara bahasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian hijrah menurut istilah syar'iyyah adalah hijratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi min Makkatal Mukarramah ila Madinatil Munawwarah pisanati salisati asarata minan nubuwah. Nah, ini pengertian hijrah menurut istilah syar'iyyah, yaitu hijratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi min Makkatal Mukarramah ila Madinatil Munawwarah pisanati salisati asarata minan nubuwah. Artinya berpindahnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah bersama para sahabatnya, yaitu para sahabat muhajirin, dari kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 13 dari kenabian. Nah, ini pengertian hijrah menurut istilah syar'iyyah. Jadi ada pengertian hijrah menurut lugah atau bahasa, ada pengertian hijrah menurut istilah syar'iyyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah menurut pengertian syar'iyyah ini disebut juga hijrah makaniyah. Hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah. Jadi ada hijrah makaniyah, ada hijrah maknawiyah. Ada hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah, ada hijrah maknawiyah, perpindahan akhlak dari akhlak buruk menjadi akhlak baik. Itu namanya pengertian hijrah maknawiyah. Dan makna dari pengertian hijrah maknawiyah berdasarkan merujuk keterangan hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Pengertian hijrah maknawiyah itu adalah tarku jami'i ma nahallahu anhu ila ta'at. Nah, ini pengertian hijrah maknawiyah. Tarku jami'i ma nahallahu anhu ila ta'at. Meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah, ditinggalkan. Judi dilarang oleh Allah, tinggalkan. Nggak judi online lagi. Banyak sekarang pelaku judi online, frustasi, depresi, pada gantung diri. Nauzubillah min. Orang yang gantung diri matinya suul khotimah, ahli neraka. Nauzubillah min. Nggak boleh kita. Jangankan membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, membunuh diri sendiri aja tanpa alasan benar nggak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Para jamaah yang boleh bunuh orang kafir yang bersama Islam boleh tuh. Tuh, bunuh orang Yahudi, Zionis Israel tuh gak apa-apa, mau dibunuh atau sono loh. Habis itu kalau mau mah. Saya pengen sono nggak ada yang nganterinnya. Ya, kita akan mati, berjihad mati, nggak berjihad mati. Ya mendingan mati berjihad daripada mati konyol. Ya bapak-bapak punya istri satu, tetap mati. Punya istri dua,
Mati juga mendingan berapa? 3. Ya terserah bapak-bapak. Bercanda. Ulah serius teh ngaji mah bisi tunduh. Lamun ngaji bari nundutan, bari sare, ganjaranna saeutik. Saeutik ganjaranna. Kan aja orang ngaji lain kena ganjaran kena Allah tetap. Tapi kan orang butuh ganjaran di akhirat. Butuh ganjaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pengertian hijrah maknawiyah adalah tarku jami'i ma nahallahu anhu ila ta'at. Meninggalkan segala perkara yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Perjudian tinggalkan, perzinahan tinggalkan, perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah tinggalkan, menggunjing orang lain tinggalkan, menghasut orang lain tinggalkan, memfitnah orang lain tinggalkan. Pokoknya seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Lalu dia menuju kepada ketaatan ibadah kepada Allah. Itu namanya hijrah. Para jamaah, itu makna hijrah maknawiyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, hijrah itu adalah al-ijtinabu anil ma'asi litaqarrubi ilallahi azza wa jalla. Jadi menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, litaqarrubi ilallahi azza wa jalla, untuk kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi meninggalkan perbuatan dosa dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena kalau manusia masih mau berbuat dosa, itu sulit untuk dekat kepada Allah. Sulit. Makanya orang-orang bertakwa, para wali, para nabi, para rasul, para ulama salafus saleh al-mutaqaddimin, mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan dosa, sehingga mereka kedekatannya kepada Allah sangat dekat. Di samping melalui prestasi ibadahnya yang luar biasa. Nah, kita mah kadang-kadang ibadah sedikit, dosa banyak kita mah. Sebaliknya. Dan dosa itu bukan hanya judi saja, bukan hanya zina saja, bukan hanya membunuh saja, bukan hanya mencuri saja. Termasuk kita meninggalkan sholat 5 waktu, itu dosa besar. Cuma kita nggak merasa berdosa. Termasuk kita nggak mau duduk di majelis ilmu, itu juga dosa sebenarnya. Menggunjing orang lain, dosa. Iri hati, hasud, dengki kepada tetangga, dosa. Pokoknya tinggalkan semua perbuatan dosa, baik dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena li'annal ma'asiyah hijabun bainal abdi wal rabb. Karena perbuatan-perbuatan dosa itu akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Nggak sampai. Kalau di hati kita masih ada hasud sedikit aja, kita sulit untuk dekat kepada Allah. Maka bersihkan hati. Jangan hanya bersih luarnya saja. Jangan hanya penampilan saja, casingnya seperti orang soleh, tapi hatinya busuk. Jangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita sudah mampu membersihkan zahir batin kita, seluruh anggota badan kita, dari mulai kedua mata sampai kedua kaki, dan mampu membersihkan batin kita, hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat tercela yang dalam hati, bersih zahir batin, insya Allah dengan sendirinya akan dekat pada Allah. Bahkan Allah mendekati kita, bukan kita mendekati Allah, tapi Allah mendekati kita. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah lari menuju kita. Itu dalam hadis qudsi seperti itu. Masya Allah, tentu keberuntungan besar, kebahagiaan besar bagi siapapun yang merasa kedekatan kepada Allah. Akan nikmat hidupnya, tenang, nggak ada masalah hidupnya. Walaupun punya uang 1 miliar, senang aja dia. Ya iyalah, 1 miliar. Walaupun makannya pakai nasi doang, diperlukin sate, bahagia dia. Ya iyalah, sate. Ya kalau ngomong harus benar, ya kan? Daripada rezeki sedikit nggak berkah, kan lebih baik banyak tapi barokah
berkah, begitu kan? Nah, ngomong harus begitu, setuju juga kira-kira? Ini udah sedikit gak berkah lagi, dipakai maksiat. Yang mendingan banyak berkah, dipakai kurban, dipakai ibadah haji, pakai menyantri, pakai miskin. Itu semuanya butuh harta. Nggak bisa kita kurban kalau nggak punya harta, betul nggak? Masya Allah. Nah, kita minta yang berkah, nggak apa-apa banyak juga gitu kan? Ya itu sih maunya kita, tapi Allah yang menentukan. Mau sedikit, mau banyak, soal materi, udah kita lapang dada aja udah. Yang penting kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Walaupun harta banyak meninggalkan ibadah, itu musibah besar buat kita di dunia dan di akhirat. Karena harta kita sebanyak apapun, di akhirat tidak mampu menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Kita jangan tertipu oleh dunia, jangan tertipu dengan jabatan, dengan pangkat, jangan. Kita sebenarnya akan mati. Makanya kata Nabi, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajid man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, orang yang akalnya sehat itu, orang yang mampu menaklukkan keinginan hawa nafsunya dan dia terus beramal, beribadah, berbuat baik untuk bekal sesudah mati. Itulah orang cerdas. Dan orang yang lemah akalnya, orang yang tidak cerdas, orang yang hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, walaupun itu dilarang oleh Allah, diperturutkan, dan dia berharap akan karunia Allah hanya dengan angan-angan, berharap ampunan dosa Allah bukan dengan ibadah tapi dengan berbuat maksiat. Dari mana dapat ampunan Allah? Itu angan-angan aja. Ibarat orang pengen kenyang tapi nggak mau makan. Kenyang dari mana? Dari Jepang, di Hong Kong. Kita pengen kenyang aja, nasi nggak ada di depan harus dimasukkan, harus ada syariat. Nggak mungkin kan hakikat yang memberi kenyang Allah. Jadi kalau Allah ngasih kenyang ya kenyang, walaupun nggak makan modal lo. Berpikir sehat kita. Kita mah jangan meninggalkan syariat dan hakikat. Dua-duanya jalan. Kalau perlu kita torekat, melakukan perjalanan menuju Allah. Isol ila hadrati ilahiyah, sampai kepada Allah. Jadi kita menuju kepada Allah jangan nanti di surga. Sekarang kita menuju kepada Allah. Sambungkan hati kita kepada Allah. Dimanapun kita berada, nggak lepas Allah ada di hati kita. Artinya kita selalu ingat kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna hijrah ma'nawiyah ini sangat selaras, sangat relevan, sangat muafakoh, sangat akur dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu ila taatillah, ai ila taatillah. Kata Nabi dalam hadis ini, orang Islam itu, orang muslim itu adalah orang yang saudaranya sesama agama ya selamat dari kejahatan mulutnya, selamat dari kejahatan tangannya. Artinya orang Islam itu orang yang tidak melakukan kejahatan kepada saudaranya sesama muslim, baik kejahatan dilakukan dengan mulut seperti menggibah, memfitnah, menghasut atau menyakiti, maupun kejahatan yang dilakukan dengan tangan seperti menempeleng atau membunuh. Nah, itu orang Islam seperti itu. Karena al-muslimuna ihwatun, orang-orang Islam itu seluruhnya saudara dimanapun di dunia ini, apapun warna kulitnya, apapun bangsa dan bahasanya, yang namanya orang Islam, baik laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, remaja, semuanya saudara. Mereka telah diikat dengan ikatan yang sangat kuat, ikatan akidah akidah Islamiyah di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Enggak boleh kita saling menjatuhkan. Nggak boleh kita menyakiti saudara kita seagama untuk kepentingan pribadi kita. Awas, itu orang jolim. Orang jolim, hati-hati di akhirat bisa masuk neraka itu. Banyak hadis yang menerangkan tentang itu. Jangan sampai kita meninggal dunia membawa kejoliman walaupun hanya sebesar ujung jarum, jangan. Itu bisa menyebabkan kita ke neraka, hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai menyakiti orang lain tanpa alasan yang benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang muslim. Kemudian kata Nabi, wal muhajiru man hajara ma'nahallahu anhu ai ila ta'at.
Sedangkan muhajir atau orang yang berhijrah, kalau kata orang-orang, orang yang berhijrah. Sedangkan muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang pindah dari tidak baik menjadi baik, dari malas menjadi rajin, dari pelaku maksiat menjadi pelaku taat. Dia meninggalkan semua larangan Allah, semua larangan Rasulullah ditinggalkan, menuju ketaatan ibadah kepada Allah. Jadi dia memfokuskan dirinya, memusatkan perhatiannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu hijrah mana sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak biasa ngaji nih ya. Biasa jam 6 udah beres ya. Ini belum ya. Kita lagi hijrah ini. Tahun baru ini. Ya, setahun sekali, nggak apa-apa ngajinya 4 jam sekarang. Amin. 4 jam kuat nggak? Kalau saya kuat insya Allah. Karena saya udah biasa duduk sila. Saya udah biasa duduk sila di kuburan. Para jamaah, yuk sekarang kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan, yang berkaitan dengan perintah hijrah. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah juz yang ke-10 ayat 20. Itu ayat isinya tentang hijrah. Sebenarnya banyak sih ayatnya, cuma saya akan menyampaikan 2 ayat saja tentang hijrah. Ayatnya berbunyi, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah faulaika humul faizun. Ini surah 9 At-Taubah, juznya di juz 10, sebab At-Taubah juga ada di juz 11. Juznya di juz 10 ayat 20. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang di hatinya ada iman, wahajaru, dan mereka berhijrah, berpindah dari tidak baik menjadi baik, wajahadu, dan mereka berjuang dalam hijrahnya sampai mereka berani mengorbankan hartanya demi memperbaiki dirinya. Mereka tinggalkan keluarganya, tinggalkan hartanya, tinggalkan jabatannya untuk berhijrah kepada Allah fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan mengorbankan harta benda mereka, wa anfusihim, bahkan mereka berani mengorbankan nyawanya untuk berhijrah di jalan Allah. Kata Allah, a'zamu darajatan indallah. Maka orang yang berhijrah itu sangat lebih tinggi, lebih agung derajatnya nanti di sisi Allah. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa ulaika humul faizun, kata Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Artinya mereka oleh Allah akan dijadikan ahli surga. Kemenangan yang besar tidak lain adalah kita oleh Allah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Itu kemenangan yang besar. Para jamaah, 1 ayat lagi terakhir. Yang kedua juga masih terdapat dalam surah 9. Masih surah At-Taubah. Juznya masih juz 10, namun ayatnya ayat 100. Jadi ditambah 80 ayat lah, kemudian baru 100. Nah, ini isinya menerangkan tentang hijrahnya para sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah, itu para muhajirin, dan orang-orang yang paling pertama kali masuk Islam dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansor. Ayatnya berbunyi, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Kata Allah, orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam, seperti Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab, dan sebagainya lah. Dari golongan para sahabat muhajirin, yaitu para sahabat Mekah yang ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, namanya sahabat muhajirin. Wal ansar, dan dari golongan sahabat ansar,
yaitu para sahabat yang beriman kepada Rasulullah yang ada di Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah bersama para sahabat Muhajirin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, siapapun orang-orang yang mengikuti para sahabat, baik para sahabat Muhajirin, para sahabat Ansar, terutama para sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang 4, dengan baik mengikuti mereka, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka. Mereka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang sempurna tiada tara. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Ridho apa yang telah diperintahkan oleh Allah walaupun pahit, sakit, ridho dilaksanakan karena Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa a'adda lahum, dan Allah telah menyediakan, dan Allah benar-benar telah menyediakan bagi mereka yaitu jannatin, sorga tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah benar-benar telah menyediakan bagi mereka yang berhijrah di jalan Allah, memperbaiki dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkarat, menuju ketaatan ibadah kepada Allah. Maka Allah menyediakan mereka sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan hidup kekal di dalam sorga untuk selama-lamanya. Mereka bahagia selama-lamanya di dalam sorga. Jalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar, itulah kemenangan yang agung. Para jamaah, ini sebenarnya masih banyak sih yang mau saya sampaikan tentang hijrah. Tapi oleh karena waktunya terbatas dan memang kita taklim biasa sampai jam 6 ya. Ini jam berapa ini? Setengah 7 ya. Bonus lah Pak Adam. Hijrah, tahan dulu, tahan. Kan hijrah maknanya alman menahan diri untuk merokok dan ngopi, tahan. Kita lagi hijrah ini. Malah tahan, acem ya. Sama, saya juga perokok, tapi saya berusaha untuk menahan rokok ini. Padahal pengen merokok ini, pengen ngopi. Ya kita belajar menahan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu kita, belajar. Karena kita tidak akan bisa mencapai derajat takwa kalau kita belum istauhasun nafsi, belum bisa memutuskan kecintaan kita terhadap hawa nafsu kita. Kalau kita masih cinta kepada hawa nafsu kita sulit untuk mencapai derajat takwa. Nah, kalau ini bertakwa nih, ya, itu seluruh yang disukai oleh hawa nafsu putus-putuskan. Rokok, kopi, itu kan kesukaan hawa nafsu. Makanya saya belum jadi orang bertakwa, masih suka merokok, suka ngopi. Nah, nggak apa-apa. Kita memang sulit untuk menyampai derajat takwa yang sempurna. Karena itu makomnya para nabi, makomnya para rasul, makomnya para sahabat, para aulia. Minimal paling tidak kita ada di rombongan mereka. Masuk rombongan orang-orang bertakwa. Walaupun kita sulit untuk menjadi orang bertakwa, tapi kalau kita masuk ada di rombongan orang bertakwa, insya Allah selamat kita. Walaupun kita ada di barisan paling belakang, lagi ngerokok, lagi nongkrong sampai belakang ngerokok aja ngopi, tapi masuk rombongan itu, insya Allah selamat kita. Alhamdulillah. Kan doanya begitu, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Itu udah nikmat besar luar biasa kita. Kita belum menjadi orang soleh, tapi kita suka berkumpul orang soleh, insya Allah. Lambat laun kelamaan kita akan terbawa, sedikit-sedikit akan menjadi soleh. Makanya yuk kita posisikan diri kita ada di mana. Allahumma ilal khairi qaribna wa anis syari abidna. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada kebaikan-kebaikan. Dekatkanlah kami kepada orang-orang baik. Dan jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan. Dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang buruk. Nabi itu doanya, itu doa Kanjeng Nabi. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mohon maaf
atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup kalam kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana jidna ilman nafi'a mal hidayah wal barakah. Allahumma rzuqna al barakata fi kulli shay'in waj'alna mubarakina aina ma kunna. Ya Allah, anugerahilah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada, fi kulli waqtin wahin, pada setiap saat dan setiap waktu selalu Engkau anugerahkan kepada kami keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.